Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih ya sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang nilai kebajikan, segitiga restitusi, dan disiplin positif. Yang pertama, nah ini adalah konsep inti budaya positif Bapak Ibu yang meliputi yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya adalah paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman dan bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, selanjutnya tentang pembelajaran diferensiasi ya. Jadi tujuan pembelajaran diferensiasi adalah model pembelajaran diferensiasi ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta didik atau kesiapan, minat, dan gaya belajar sehingga peserta didik berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Kemudian strategi pembelajaran pada pembelajaran diferensiasi itu ada 3, yaitu meliputi konten, proses, dan produk. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi bahwa guru untuk mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selanjutnya ini tentang disiplin positif ya. Kita berusaha membuat disiplin positif di sekolah ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan adalah yang pertama itu mengacu pada profil pelajar Pancasila ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua itu dari primary years program. Itu nilainya ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan akan bertahan hidup. Ya, kebutuhan akan bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan itu meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, bagi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Tentu Bapak Ibu sering mengalami kasus atau murid yang mengalami masalahnya. Nanti posisi kontrol mana yang akan kita gunakan. Nah, Bapak Ibu silakan simak video berikut tentang 5 posisi kontrol dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana
menerima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Teman-teman ini bagus ya, dari konsen nontonnya ini bagus banget ceritanya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Yang merasa begitu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu.
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Nah, Bapak Ibu Guru, setelah tadi menyimak video tersebut, posisi mana yang Bapak
Bapak Ibu sering terapkan di sekolah? Mau berpendapat? Panjang kira-kira. Yang mana? Apa namanya? Untuk yang tadi itu saya sering lakukan untuk kontrol gurunya itu apa namanya, manajernya. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi Pak Yang Sukaryo sudah menerapkan posisi manajer ya. Ada Bapak Ibu yang mempunyai pendapat yang lain? Misalnya dalam kasus apa? Bisa Bapak Ibu bercerita dan mengambil posisi yang mana untuk menyelesaikan masalahnya. Bu Bila silahkan. Terima kasih Bu. Kalau saya pribadi posisi 1, 2, 3 posisi manajer belum pernah. Jadi pada sekarang mungkin setelah tahu posisi manajer itu yang paling bagus, mungkin nanti bisa dipakai itu kalau ada masalah. Kebanyakan saya posisi yang itu 1, 2, 3 BBM. Saya lagi mengatakan sedikit. Karena ini posisi kontrol yang sering dilakukan itu 1, 2, 3 gitu. Itu kan karena mungkin ya kita belum tahu bagaimana itu caranya mengontrol kita. Nah itu aja. Terima kasih Bu Ira dan Pak Suparjo. Ya, jadi sekarang kita sudah mengetahui 5 macam posisi kontrolnya. Jadi yang sebaiknya diterapkan itu adalah posisi manajer ya. Walaupun kita sering menerapkan posisi sebagai teman, sebagai apa namanya, penghukum gitu ya, dan posisi kontrol sebagai pemantau gitu ya. Tapi sebaiknya kita menggunakan posisi sebagai manajer ya. Nah Bapak Ibu, ini ada perbedaan antara pernyataan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Jadi perbedaannya adalah yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dijelaskan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap membuat tidak nyaman. Lalu sikap guru itu selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, misalnya kalau murid itu mengalami suatu masalah, jadi kita sebaiknya menggunakan poin yang mana? Ya, restitusi ya, untuk menciptakan kondisi yang nyaman bagi murid. Nah, selanjutnya saya ada tebak kata terkait dengan yang tadi ya, terkait dengan 5 posisi kontrol guru ya. Lagi ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ayolah lakukan Bapak Ibu, lakukan Bapak Ibu ya. Itu termasuk posisi yang mana Pak Ibu? Sebagai memberi rasa bersalah. Sebagai memberi rasa bersalah. Coba Bu Sagung. Kalau dilihat dari kata-katanya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Mungkin di sana mengacu ke pemberi rasa bersalah. Baiklah, terima kasih ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah ini jadi ini sebagai pembuat rasa bersalah ya. Jadi apa namanya?
baik karena ini ada solusinya, akan mendapatkan solusi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti si anak itu kita akan memberikan solusi dan si anak juga sudah memulai solusi atas apa yang dia lakukan. Ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi para ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah. Tidak pernah benar melakukannya, berarti kita membuat si anak itu rasa bersalah ya, tapi tidak meminta solusi atas dirinya. Nah, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu di kelas sudah membentuk ya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sana apa tujuannya? Kira-kira Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dan memberikan argumen. Apa tujuannya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Dari Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya perlu kita membuat keyakinan kelas itu supaya tercipta proses pembelajaran yang lancar dan tertib. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi tujuan untuk membuat atau membentukkan keyakinan kelas itu adalah agar anak-anak nyaman dan nyaman untuk belajar ya. Sudah ada kesepakatan, berarti mereka sudah punya acuan kan begitu. Kemudian pembentukan kelas, keyakinan kelas itu sifatnya bersifat abstrak, agak buram ya maaf. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu panjang lebar, tapi poin-poinnya saja dan anak itu mengingat apa keyakinan kelasnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan, jadi interaksi antara kita dan murid-murid ya. Tidak kita saja yang membuat keyakinan kelas, tapi dari siswa juga yang membuat keyakinan kelas lalu disepakati. Nah, yang terakhir ya, materi kita yang terakhir tentang segitiga diskusi. Bapak Ibu, apabila kita mengalami, apabila siswa kita ada suatu masalah, jadi kita bisa menyelesaikan dengan tahap segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi itu, yang pertama tahapnya itu adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip umum kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, kata-kata yang bisa kita keluarkan untuk anak-anak yang bisa kita katakan adalah berbuat salah itu wajar, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu kalimat yang perlu kita ucapkan untuk menstabilkan identitas si anak yang berbuat kesalahan. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Cara yang kedua, tahap yang kedua ya. Kemudian kata-kata kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa
melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dunia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu tindakan yang kedua. Kemudian tindakan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan pada si anak. Apa keyakinan kelas kita? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas ini. Nah, jadi pada tahap yang ketiga kita bisa mengingatkan si anak bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang dia langgar, sehingga si anak itu ingat keyakinan kelas apa yang dia langgar. Bapak Ibu bisa menceritakan sedikit tentang menangani kasus murid. Mungkin Bapak Guru BK Pak Ali mungkin bercerita sedikit bagaimana mungkin Pak Ali berbagi sedikit bagaimana Pak Ali menangani kasus murid yang pernah terjadi di sekolah. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Irina. Di sini saya juga masih belajar cara mengatasi murid jika ada suatu kasus. Terutama yang pertama-tama pasti Bapak Ibu Guru sudah mengetahui bagaimana caranya. Saya melakukan yang pertama adalah bagaimana caranya dia merasa nyaman untuk bercerita, dan saya bertanya sama anak tersebut bagaimana keadaannya, dan saya tidak langsung menanyakan permasalahannya. Yang kedua adalah saya bertanya kepada anaknya dan melakukan pendampingan langsung, dan jika memang permasalahannya itu serius, saya akan meminta bantuannya kepada guru wali. Dan selanjutnya yang ketiga adalah langsung kita bertanya mengenai tentang permasalahannya. Jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan, saya perlahan-perlahan akan mencari bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pada intinya kita membuat mereka nyaman dengan kita, sharing dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menanyakan bagaimana keadaan, alasan dan lain sebagainya. Itu saja untuk saya pendampingan. Mungkin ini tergantung dengan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut, dan tidak bisa kita menyelesaikan permasalahan hanya satu hari saja. Mungkin berhari-hari kita akan tanyakan bagaimana permasalahan tersebut sampai teratasi. Yang penting kita jangan langsung menjudge anak tersebut dan mengatakan sesuatu kamu itu salah, sehingga dia merasa nyaman dengan apa yang terjadi. Mungkin itu aja yang peran terpenting untuk ini kasus tersebut. Nah, itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Susmo Pak Gosali sudah mengatakan suatu kasus yang mengalami di sekolah ya. Jadi pemecahnya itu adalah dengan cara bertahap menangani kasus siswa, memanggil, kemudian memberikan menanyakan apa masalah yang dialami, kan seperti itu bertahap. Oke, Bapak
Terima kasih atas waktunya. Di sini kita sudah pasti punya masalah ya, tidak hanya kenakalan anak-anak. Saya akan menanyakan khusus tentang kekurangan anak di bidang pelajaran. Contohnya kita punya anak yang kurang gitu ya, seperti Widya gitu ya, Murah Rangga dan banyak lagi, ada Semedi. Kalau menangani anak seperti itu, posisi kontrol mana yang harus kita gunakan? Terima kasih Ibu. Ya, bila kita sudah mengetahui ya kasus Widya dan Semedi yang kurang bisa membaca seperti itu ya. Jadi posisi kontrol mana yang kita bisa gunakan Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Kira-kira posisi kontrol yang mana yang bisa kita gunakan dari 5 posisi kontrol itu? Kita memberikan hukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Kira-kira yang paling cocok posisi kontrol yang mana yang bisa kita terapkan untuk kasus Widya dan Semedi yang kurang bisa membaca? Ada yang berpendapat Bapak Ibu? Bisa membaca. Yang kelas ini itu kelas B. 7B 8B. Apa gini? Kasusnya Widya ya, kasusnya Widya dan Semedi yang kurang bisa membaca. Posisi kontrol yang mana kira-kira yang cocok diterapkan pada mereka? Silakan Ibu. Terima kasih Brina. Jadi tentang Widya ya, kalau Widya saya baru kenal, baru tahu beberapa kali lah Widya. Jadi orangnya memang emosinya sepertinya tidak terkontrol ya. Emosinya kadang budi. Kadang-kadang dia baik sekali, kadang-kadang dia jadi gampang sedih, gampang putus gitu ya. Kalau tiang Widya itu lebih baik kita jadikan teman. Nah, kalau Tiang itu lebih cenderung ke sana karena Widya itu memang secara emosi dia tidak stabil seperti itu. Nah, setelah menjadi teman, baru kita bisa masuk nanti ke manajer. Kalau dia jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, dia akan menarik diri. Sama dengan Widya yang ada di kelas 8B. Nah, itu yang juga seperti itu, hampir mirip ya. Mirip dia itu seperti caper dia untuk perhatian. Makanya kalau bertemu dengan dia lebih baik kita berposisi dulu sebagai teman sebelum kita bisa masuk ke manajer. Beda mungkin kalau kasusnya Rizka itu sudah ke manajer langsung, tidak usah menjadi apalagi kalau dia yang punya masalah di Rizka, kita bisa ke manajer langsung karena dia sudah tertata kan. Jadi begitu kalau menurut dia memang posisi ini bisa kita ambil semua. Jadi bukan berarti bahwa posisi penghukum itu tidak boleh dilakukan, tetapi sudah dengan kesepakatan, sudah mengingatkan keyakinan dan sudah ada konsekuensi atau hukuman yang ditetapkan bersama, bukan diambil sendiri oleh guru. Seperti itu. Terima kasih Bu Lina. Oke, terima kasih Bu sudah menanggapi bahwa kita mempunyai murid yang yang bisa membaca, yang memerlukan perhatian. Jadi solusinya dari 5 posisi kontrol itu yang sebaiknya kita terapkan adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, menanyakan apa masalahnya itu, kemudian lalu mencari masalahnya, baru
Ini kalimat yang bisa kita ucapkan apabila menangani kasus murid pada tahap yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin menanggapi atau menanyakan? Kita kesulitan menemukan apa namanya intrinsi siswanya itu Faktor dari dalam kesulitan bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak yang motivasi intrinsik pada anak ya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada di dalam diri si anak. Cara kita menumbuhkannya itu dengan ya memposisikan kita sebagai teman seperti yang tadi saya ya, memposisikan diri sebagai teman, kita dekati dulu apa kira-kira yang menjadi masalahnya. Misalnya dia kurang percaya diri untuk tampil, itu kita coba latih di kelas dengan berbagai dengan presentasi, itu latihan presentasi, kita suruh mereka maju berkelompok. Dengan melihat temannya yang maju, dia akan bisa bersemangat sehingga dia mempunyai motivasi dalam dirinya. Oh, teman saya bisa, teman saya nggak bisa, saya harus mencoba. Nah, kita perlu menumbuhkan rasa percaya diri pada si anak tersebut. Dan ketika dalam Bapak Ibu, jadi demikian pemaparan saya tentang tentang keyakinan kelas, disiplin positif dalam segitiga restitusi. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, menanggapi atau memberikan masukan, yang silakan. Kalau tidak ada lagi, yang sudahi pemaparan hari ini. Oh ya, ya, kenapa berikan? Saya mau ada pertanyaan juga sih, berarti membicarakan malam posisi kontrol dulu. Nanti berarti sebenarnya yang kalau dijelaskan tadi itu tujuan yang paling baik itu kan kita memposisikan diri sebagai manajer. Tapi jika kita misalnya berhadapan dengan situasi yang berbeda yang mungkin belum sampai ke manajer dulu, misalnya kayak Ibu Hersa tadi bilang mungkin di tengah dulu, kemudian manajer itu masih bisa. Jadi bisa melihat situasi kah atau memang kita harus menuju ke manajer terus di setiap situasi kondisi seperti ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Ini disesuaikan dengan kondisi dan masalah siswa. Misalnya seperti tadi masalahnya yang disampaikan Bu Sumiati, kita bisa memposisikan diri sebagai teman, melakukan pendekatan lebih dahulu, mendalami apa masalah si anak itu. Kalau misalnya anak yang mempunyai masalah yang lebih tinggi, misalnya berkali-kali sudah tidak bisa kita memposisikan diri sebagai teman, kita bisa langsung memposisikan diri sebagai manajer. Tergantung masalah anak kita bisa bertahap memberikan memposisikan diri secara bertahap, mulai dari teman, kemudian manajer, dan tergantung juga masalah yang dihadapi. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan, jika tidak, saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi pada hari
hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih dan